Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang teman-teman di channel Pondok Pesantren Al-Qur'an Al-Amin Pabuaran dalam segmen Santri Wajib Tahu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan mukena yang benar menurut madhab syafi'iyah. Menurut madhab syafi'i, aurat perempuan adalah seluruh badan, kecuali dua anggota, yaitu muka dan telapak tangan. Atau wajah dan telapak tangan. Batasan wajah, yaitu dari tumbuhnya rambut sampai dengan batas dagu. Dari samping, dari telinga kanan sampai dengan telinga kiri. Batas dagu ini dari rahang kanan kiri juga wajib tertutup. Ya. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa menyempurnakan anggota yang wajib adalah hukumnya wajib. Jadi bagian yang wajib ditutup dalam wajah diantaranya dagu ini harus disempurnakan dengan menutup bagian dagu sedikit sampai seperti ini. Nah. Kemudian bagaimana dengan rambut-rambut yang tumbuh di sekitar dahi sini? Nah, itu bukan rambut kepala ya. Jadi itu adalah rambut wajah. Maka dicukupkan seperti penggunaan mukena yang saya pakai saat ini. Jadi sampai tumbuhnya rambut sini sampai dengan dagu menutup seperti ini. Kemudian untuk lengan, jadi telapak tangan itu bukan termasuk aurat. Jadi batin dan punggung tangan bukan termasuk aurat. Jadi ketika terlihat dalam sholat itu tidak masalah. Yang menjadi batasan auratnya adalah pergelangan tangan ini. Jadi kita perlu menyempurnakan penutupan pergelangan tangan sampai batas ini. Sampai batas segini. Ditutup. Seperti kaidah yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya mengenai bahan yang dipakai dalam sholat, yang digunakan untuk menutupi aurat. Itu syaratnya adalah tidak terlihatnya warna kulit dalam majelis berbincang-bincang, dalam majelis takhatub. Jadi misalnya kita berbincang dengan teman, seberapa biasanya dalam jarak segitu misalnya tidak terlihat warna kulit kita, itu sudah cukup sebagai syarat menutupnya aurat dalam sholat. Nah, itu bagaimana dengan motif bordir yang ada di mukena kita, misalnya ada bolong-bolong kecil ataupun lubang-lubang yang itu merupakan motif dari mukena itu sendiri. Ketika dalam majelis berbincang itu tidak terlihat warna kulit kita, itu sudah mencukupi sebagai syarat untuk menutup aurat. Jadi tidak masalah menggunakan mukena yang bermotif bordir bolong-bolong asalkan warna kulit tidak terlihat. Selanjutnya mengenai hal-hal yang sering terlewat. Jadi hal-hal yang kurang menjadi perhatian bagi para perempuan dalam sholat yang menganut madhab syafi'i. Yang pertama adalah melorotnya pergelangan tangan. Jadi biasanya dalam sholat itu terbuka sedikit, maka kita harus sempurnakan dengan menutup seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian tertutupnya dagu. Nah, itu juga menjadi syarat sahnya sholat. Jadi dagu harus benar-benar tertutup seperti ini, tertutup sedikit. Jadi bukan seperti ini misalnya kita lihat. Nah, ini masih merupakan anggota leher, sedangkan leher adalah bagian yang harus ditutup ketika sholat. Ini harus tertutup sempurna seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian mengenai rambut-rambut yang keluar di mukena kita. Jadi misalnya kita memakai mukena tapi ada rambut yang tembus sampai keluar. Nah, itu kita harus perhatikan. Jadi kita harus menggunakan dalaman kerudung atau ciput seperti yang saya gunakan seperti ini. Nah, jadi untuk mengantisipasi rambut yang keluar, jadi harus benar-benar tertutup. Atau misalnya tidak memakai dalaman, jadi ditutup dari luar supaya rambut tidak ada yang keluar. Kemudian selanjutnya mengenai
batin dari telapak kaki. Itu juga perlu kita perhatikan karena seringkali atau mungkin pernah terjadi tersingkapnya batin telapak kaki ketika sholat. Jadi ketika sujud ataupun ketika ruku, batin telapak kaki itu harus tertutup. Jadi jangan sampai kita mengenakan pakai mukena yang cingkrang sehingga itu terlihat. Demikian keterangan yang kami sampaikan tadi merupakan keterangan mengenai batasan aurat perempuan dalam madhab Syafi'iyah yang diambil dari kitab-kitab yang bermadhab Syafi'i. Dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa penggunaan mukena yang paling aman adalah menggunakan mukena terusan karena bisa meminimalisir terbukanya aurat dari arah-arah yang dikhawatirkan terbuka. Misalnya dari arah ketika kita mengenakan mukena potongan bisa terlihat dari bagian samping itu bisa dikhawatirkan terjadi. Misalnya di bagian leher ataupun lengan mukena tersingkap ketika sholat. Demikian teman-teman yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.